kembali bertemu hari ini. Kita akan beribadah bersama-sama. Apa kabarnya? Sehat? Oke, semoga semuanya sehat ya. Hari ini kita bersama-sama siapkan dirinya, siapkan Alkitabnya, memulai ibadah kita dengan lagu pertama sambil menyapa teman, lagu Halo Hello. Disapa temannya. Sekarang lagu yang kedua, makin semangat ya. Kita nyanyi Mars Sekolah Minggu. Akan mulai dengan doa pembuka yang akan dibawakan oleh Ibu Freti. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, sekarang kami mau beribadah Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau bernyanyi untuk-Mu. Hadirlah Engkau Bapa, berkatilah Tuhan ibadah kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, minggu lalu kita sudah mengucapkan titah pertama. Hari ini kita lanjutkan ya, titah yang kedua. Oke, ayo kita sama-sama ucapkan. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Nah, kalau ayat bulanannya masih ingat? Bulan Mei, Markus 16 ayat 15. Ayo sama-sama kita ucapkan. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Sekarang kita siapkan diri. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu.
doa yang akan dibawakan oleh teman kita, Tabita. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang bertata di kerajaan sorga, ya Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau memberikan kami napas kehidupan pada pagi hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh Inang Diakones. Berkatilah firman-Mu ini agar menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Ya Tuhan, hanya inilah doa kami dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak. Pagi, Nang. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Daniel 3 ayat 24 sampai ayat 29. Kita baca secara bergantian. Kita mulai. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak memakan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekalian, kita baru memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, para murid-murid menyaksikannya. Dan para murid ditugaskan untuk pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia. Adik-adik sekalian, senang enggak mendengar Tuhan Yesus sudah naik ke surga? Senang, Inang. Iya. Adik-adik sekalian, kita tahu bahwa salah satu tugas bagi kita pengikut Tuhan adalah menyaksikan kebesaran Tuhan, menyaksikan kemenangan. Dan itulah kita mau dengar cerita untuk sekolah minggu pada pagi hari ini. Adik-adik sekalian, ada raja di Babel. Namanya siapa? Raja Nebukadnezar, Inang. Oke, pintar. Adik-adik sekalian, kita mau lihat kesaksian ada 3 orang anak muda dari bangsa Yahudi yang terpanggil bekerja di istana Raja Firaun. Namanya siapa? Sadrak, Mesak, dan Abednego, Inang. Oke, terima kasih. Yang 3 ini, Sadrak, Mesak, Abednego,
bekerja di istana Raja Firaun. Kita tahu orang Yahudi percaya kepada Allah. Bagaimana juga kita sudah saksikan tadi tita yang kedua, bahwa tidak ada Allah lain selain Allah yang mereka puja. Ternyata di Babel itu, di istana itu, Raja Nebukadnezar memerintahkan supaya semua bangsa, supaya semua suku menyembah patung yang dibuat dari emas. Tetapi Sadrak, Mesakh, Abednego mereka tidak mau. Mereka tidak taat akan perintahnya. Maka Raja Nebukadnezar menghukum, memasukkan mereka ke dalam api yang bernyala-nyala. Coba lihat anak-anak, lihat ini. Ya, seperti inilah api yang bernyala-nyala. Sadrak, Mesakh, Abednego dimasukkan ke dalamnya. Karena panasnya, maka yang mencapakannya, yang melemparkannya terbakar. Itulah karena panasnya api yang bernyala-nyala. Ternyata Sadrak, Mesakh, Abednego dia berjalan-jalan di dalam api. Dia tidak terbakar. Bajunya tidak terbakar, ya. Topinya tidak terbakar, sepatunya tidak terbakar. Semuanya tidak ada yang terbakar. Itu karena Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Adik-adik sekalian, Raja Nebukadnezar melihatnya. Dia heran. Dan dia takjub kepada Allah Sadrak, Mesakh, Abednego. Kemudian Raja Nebukadnezar memanggil, terpujilah Allah Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Panggilnya lah mereka bertiga. Ternyata mereka bertiga tidak terbakar, tapi mereka nyaman dan sejahtera. Adik-adik sekalian, karena melihat kebesaran atau mukjizat itu, Raja Nebukadnezar menyaksikan dan mengatakan, terpujilah Allah Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Coba adik-adik sekalian, yang tidak mengenal Allah, tapi karena dilihatnya mukjizat itu, kebesaran itu, akhirnya Raja Nebukadnezar mengakui Allah Sadrak, Mesakh, Abednego. Adik-adik sekalian, melalui cerita ini kita diajak supaya tetap hanya memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan harus kuat imannya. Sebagaimana tadi, siapa? Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Mau seperti Sadrak, Mesakh, Abednego? Mau, Inang. Mau menyembah Allah selamanya? Mau, Inang. Oke, iya, itulah anak-anak Tuhan, dan itulah kita saksikan sekarang. Mari puji Tuhan, mari muliakan, dan mari sembah Dia sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur di pagi hari ini karena Engkau memperkenalkan anak-anak-Mu. Engkau memperkenalkan iman yang sangat luar biasa. Biarlah kami ini Tuhan mencari pengikut-Mu, orang yang setia,
orang yang percaya kepada Tuhan. Apapun yang kami jalani, apapun yang kami hadapi, kami tetap percaya hanya Tuhanlah yang kami sembah. Berkati anak-anak sekolah minggu yang tetap setia untuk mendengarkan firman, supaya mereka tetap lindungan Tuhan, dan biarlah mereka juga diberkati oleh Tuhan di rumah, dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dan juga firman-Mu pada saat ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke anak-anak sekolah minggu, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang 3 orang anak muda yang hebat yang bersaksi akan kekuatan Tuhan. Kita juga akan bersaksi tentang kehebatan Tuhan karena kita adalah sama-sama yang diberkati Tuhan. Kita akan bernyanyi dengan lagu Gereja Bukanlah Gedungnya. Kita yang gerejanya, kita harus semangat bersaksi bahwa Yesus itu hebat. Kita akan kembali nyanyi yang berikutnya dengan judul Tanganku Namet-met. Akhiri kebaktian kita pada pagi hari ini, kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Demikianlah ibadah kita hari ini. Tetap di rumah, Tetap sehat. Tetap bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati. selamat hari Minggu.